Hai sahabat rumah belajar, bersama saya Sidik. Kali ini saya akan mengajak sahabat rumah belajar untuk belajar salah satu alat ukur yang sering digunakan oleh siswa SMK di jurusan Teknik Pemesinan. Alat ukur tersebut disebut dengan jangka sorong. Jadi jangka sorong ini merupakan alat ukur dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Materi pembelajaran mengenai jangka sorong yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya. Maka dari itu, simak videonya sampai selesai ya, agar sahabat rumah belajar bisa menjelaskan bagian dan fungsi dari jangka sorong. Baik, kali ini saya sudah memegang alat ukur yang saya maksud, yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini juga biasa disebut dengan vernier caliper, sketmat, ataupun mistar ingsut. Jadi sahabat rumah belajar tidak perlu bingung ketika ada sebutan lain dari jangka sorong. Untuk lebih mengenal bagian-bagian dan fungsi dari jangka sorong, mari kita simak video berikut ini. Untuk simulasi kali ini saya akan menggunakan gambar ilustrasi ya. Ini untuk memudahkan sahabat rumah belajar mengetahui bagian-bagian dari jangka sorong ya. Terus kemudian saya menggunakan satu jangka sorong, kemudian ada satu benda kerja bertingkat dan ada satu benda kerja silinder. Bagian pertama dari jangka sorong adalah pengunci atau lock screw. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengunci atau membuka bagian dari jangka sorong yang bisa bergerak. Nah, ini dikombinasikan dengan pengubah atau thumb screw yang fungsinya apa? Untuk menggeser dari bagian dari jangka sorong yang bisa bergerak. Contohnya seperti ini. Jadi kalau ini saya putar searah jarum jam kenceng, ini nggak bisa digeser. Nah, ini nggak bisa digeser. Tapi kalau ini saya kendorin, saya putar berlawanan arah jarum jam, ini bisa digeser. Ya, ini bisa digeser-geser. Nah, jadi itu adalah fungsi dari pengunci dan pengubah pada jangka sorong. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian skala. Nah, jadi di sini ada dua jenis skala. Yang pertama yang saya tunjukkan ini adalah skala utama, satuannya milimeter. Nah, yang bagian atas ini juga sama, skala utama, cuman satuannya inci. Berikutnya ini skala nonius, satuannya milimeter, dan yang atas ini sama skala nonius, cuman dia satuannya inci. Nah, fungsinya untuk apa sih skala ini? Fungsinya adalah untuk mengetahui berapa sih ukuran benda kerja yang akan kita ukur nanti. Nah, hanya saja di video ini saya tidak akan membahas cara mengukur benda kerjanya atau membaca ukuran dari benda kerjanya. Bagian berikutnya adalah rahang luar atau external jaws. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu digunakan untuk mengukur dimensi luar ya. Contohnya misalkan ini benda kerja bertingkat. Nah, saya bisa mengukur nih, ukuran yang pertama saya anggap ini sebagai tingginya ya kan. Terus kemudian saya bisa mengukur juga ini, contohnya misalkan ini lebarnya ya. Untuk benda kerja yang silindris, bagian rahang luar bisa digunakan untuk mengukur diameter luarnya. Nah, itu adalah beberapa contoh pengukuran menggunakan rahang luar dari jangka sorong. Bagian berikutnya adalah rahang dalam atau internal jaws. Bagiannya yang ini, yang saya tunjukkan ini. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk mengukur dimensi dalam. Nah, jadi kalau saya bawa contohnya, ini adalah sebuah silinder. Ini dia punya lubang bagian dalam. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mengukur nih, untuk mengukur diameter dalam ya, untuk mengukur diameter. Karena kalau kita menggunakan yang external jaws atau rahang luar itu nggak akan bisa ya. Itu adalah salah satu contohnya. Bagian berikutnya adalah nih, ekor atau deep measuring ya. Jadi kalau bagian jangka sorong ini saya geser ya, ekornya itu akan keluar ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman. Nah, di sini saya punya benda kerja silindris dan benda kerja silindris ini punya diameter atau lubang dalam
Jadi kita tinggal menggerakkan thumbnya yang di atas sampai mepet ya. Terus kemudian kita angkat saja. Nanti kita bisa baca di sini. Oh, panjangnya berapa gitu ya. Selanjutnya adalah bagian headnya atau bagian kepalanya. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk mengukur hampir sama seperti ekor, cuman ini lebih gampang. Jadi kalau ini kita punya benda bertingkat, entah itu bentuknya persegi ataupun bentuknya silinder ya, kita bisa menggunakan ini contohnya nih. Ya, kita ukur, oh ini ketahuan panjangnya berapa ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sahabat rumah belajar bisa memahami bagian dan fungsi dari jangka sorong. Bagaimana sahabat rumah belajar setelah menyimak video pembelajaran saya tadi? Semoga sahabat lebih mengenal mengenai bagian dan fungsi dari jangka sorong. Terima kasih saya ucapkan karena sahabat rumah belajar sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.